Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khatimah dengan NIM 23101196 kelas IK 23A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan priority scheduling. Adapun pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, apa itu algoritma priority scheduling, yang kedua, karakteristik algoritma priority scheduling, terus kemudian kelebihan dan kekurangan algoritma priority scheduling, dan yang terakhir, contoh soal dan penyelesaiannya. Apa sih priority scheduling itu? Priority scheduling adalah salah satu algoritma penjadwalan dalam sistem operasi yang menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan prioritasnya. Nah, setiap proses diberi nilai prioritas dan proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu, diikuti oleh proses dengan prioritas yang lebih rendah. Adapun karakteristik priority scheduling, yang pertama adalah menjadwalkan proses berdasarkan prioritasnya. Yang kedua, digunakan untuk melakukan proses batch. Yang ketiga, setiap proses diberi nomor untuk menunjukkan tingkat prioritasnya. Lalu yang keempat, dalam kasus dua proses dengan prioritas serupa, gunakan FCFS dan round robin untuk memilih di antara keduanya. Selanjutnya yang kelima, semakin rendah angka yang ditetapkan, maka semakin tinggi tingkat prioritas suatu proses. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada algoritma penjadwalan priority scheduling. Kita masuk pada kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan penjadwalan priority scheduling yang pertama yaitu mudah digunakan. Yang kedua, menghemat waktu, di mana proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, pentingnya setiap proses didefinisikan secara tepat. Yang keempat, priority scheduling merupakan algoritma yang baik untuk aplikasi dengan kebutuhan waktu dan sumber daya yang berfluktuasi. Selanjutnya kita masuk pada kekurangan penjadwalan priority scheduling. Yang pertama, kita dapat kehilangan semua proses berprioritas rendah jika sistemnya mogok. Yang kedua, proses ini dapat menyebabkan kekurangan daya jika proses berprioritas tinggi menghabiskan terlalu banyak waktu CPU. Proses berprioritas rendah juga dapat ditunda untuk waktu yang tidak terbatas. Lalu yang ketiga, ada kemungkinan suatu proses tidak dapat berjalan meskipun sudah siap karena ada proses lain yang sedang berjalan saat itu. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal. Tentukan waktu putar rata-rata dan waktu tunggu rata-rata menggunakan algoritma priority scheduling. Dengan prosesnya, di sini P1, P2, P3, dan P4. Lalu arrival time-nya 0, 2, 5, dan 6. Burst time-nya 7, 5, 2, dan 5. Dan priority-nya 2, 1, 2, dan 1. Nah, kita akan mencari completion time, turnaround time, dan waiting time-nya. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Pertama-tama kita mencari completion time-nya terlebih dahulu dengan menggunakan Gantt chart. Di sini, pada waktu ke 0, datanglah P1 dengan burst time 7 dan priority-nya 2. Langsung saja kita ke eksekusi. P1 jalan, lalu pada waktu kedua datang P2 dengan burst time 5 dan priority-nya 1. Karena priority P2 lebih kecil daripada priority P1, maka yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah P2, sedangkan P1 masuk ke proses antrian dengan burst time 5 dan priority-nya 2. Kenapa burst time-nya 5?
Karena tadi P1 sudah jalan sebanyak 2 kali, sehingga burst time-nya tersisa 5. Kemudian kita jalankan P2 lagi. Pada waktu kelima, datang P3 dengan burst time 2 dan priority-nya 2. Karena priority P2 lebih kecil daripada priority P1 ataupun P3, maka yang dieksekusi tetap P2. Lalu P1 dan P3 masuk ke proses antrian. Kemudian pada waktu ke-6, datanglah P4 dengan burst time 5 dan priority-nya 1. Nah, di sini terdapat kesamaan priority antara P2 dan P4. Nah, ketika ada priority yang sama, maka akan dilihat dari burst time mana yang paling kecil. Kita lihat di sini burst time P2 adalah 1, karena P2 sudah berjalan dari waktu 2 ke 6, jadi burst time P2 tersisa 1. Sedangkan burst time P4 adalah 5, jadi yang dieksekusi duluan yaitu P2. P2 jalan, karena burst time P2 sisa 1, maka akan habis pada waktu ke-7. Kemudian kita langsung ke P4, karena priority yang paling kecil adalah P4, sedangkan P3 dan P1 masih dalam proses antrian. P4 jalan dan habis pada waktu ke-12. Kemudian tersisa P3 dan P1. Di sini kembali memiliki priority yang sama, yaitu 2. Maka kembali kita lihat burst time yang paling kecil, yaitu P3. Nah, P3 jalan dan habis pada waktu ke-14. Kemudian langsung saja kita jalankan P1 dengan burst time 5 dan akan habis pada waktu ke-19. Nah, setelah mendapatkan hasil completion time menggunakan Gantt chart, langsung saja kita isi kolomnya. P1 kita mendapatkan 19, lalu P2 7, P3 14, dan P4 12. Selanjutnya kita mencari turnaround time menggunakan rumus berikut, di mana completion time dikurang arrival time. 19 dikurang 0, 7 dikurang 2 sama dengan 5, 14 dikurang 5 sama dengan 9, dan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Selanjutnya waiting time, di mana rumusnya yaitu turnaround time dikurang burst time. 19 dikurang 7 sama dengan 12, 5 dikurang 5 sama dengan 0, 9 dikurang 2 sama dengan 7, dan yang terakhir 6 dikurang 5 sama dengan 1. Nah, setelah mendapatkan turnaround time dan waiting time-nya, selanjutnya kita mencari waktu putaran rata-rata dan waktu tunggu rata-rata. Waktu putaran rata-rata diambil dari hasil jumlah dari turnaround time, yaitu 19 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 6, dan kita mendapatkan 39, kemudian dibagi dengan jumlah proses, di mana di sini prosesnya ada 4, jadi 39 dibagi 4, hasilnya yaitu 9,75. Selanjutnya kita mencari waktu tunggu rata-rata. Caranya adalah dengan menjumlahkan semua hasil dari waiting time-nya, yaitu 12 ditambah 0 ditambah 7 ditambah 1, hasilnya 20, lalu dibagi dengan jumlah proses, dan hasil akhir yang kita dapatkan yaitu 5. Selesai. Jadi, kesimpulannya yaitu algoritma priority scheduling adalah metode penjadwalan di mana setiap proses diberikan prioritas tertentu, dan proses dengan prioritas paling kecil atau paling tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Prioritas ini bisa bersifat preemptif, dapat menginterupsi proses lain, atau non-preemptif, menunggu proses selesai sebelum mengeksekusi yang berikutnya. Baik, terima kasih. Thanks for watching.